Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah yang sudah memberi kita kesempatan untuk berjumpa lagi di kelas ilmu perbandingan sastra. Oke, pertemuan kita kali ini kita akan membahas karya sastra Muslim Amerika. Ya, sebenarnya ini yang kita bahas bukan karya sastra Muslim Amerikanya saja, begitu bukan, tapi dalam konteks perbandingan satu karya sastra Muslim Indonesia, ya, tapi ini nanti di tepatnya dua orang yang menulis, ya, kemudian dibandingkan dengan karya sastra Muslim Amerika. Jadi konteksnya seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, saya bertanya pada Anda semua, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan bahagia. Amin. Oke. Apa yang ada di bayangan Anda ketika kita berbicara Amerika Serikat? Ya, Amerika Serikat salah satu negara yang besar, ya. Dulu ada istilah The Big Five. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Kemudian yang jelas Amerika itu adalah satu negara yang kuat secara militer dan ekonomi. Hal lainnya adalah Amerika Serikat di tahun 2001, ya, itu menjadi objek tatapan, ya, objek simpati, empati, ya. Tragedi kemanusiaan terjadi, ya. Jadi tanggal 11 September 2001 menara kembar WTC dan gedung nomor 7 itu ditabrak oleh pesawatnya. Nah, saya masih ingat kejadian itu. Waktu itu saya menyaksikan beritanya siang hari dan simpang siur berita yang muncul saat itu, karena memang juga mengejutkan, tidak diduga, istilahnya sesuatu yang di luar perkiraan, karena banyak korban yang meninggal juga. Yang unik bukan yang unik, ya, mungkin tidak tepat disebut yang unik, tapi yang jelas peristiwa 11 September atau kadang disebut dengan 9/11 itu peristiwa yang sampai sekarang sebenarnya kontroversial, ya. Ada beberapa situs seperti yang di bagian paling bawah itu, Anda bisa lihat di Salindia, itu ahli teknik mesin dan arsitek di Amerika yang berjumlah ribuan orang itu mempertanyakan penjelasan resmi dari pemerintah Amerika Serikat terkait dengan ambruknya menara kembar WTC dan gedung nomor 7, ya. Jadi banyak beberapa hal yang aneh, ya. Termasuk juga tulisan dari David Hughes, ya, itu juga berbicara tentang isu-isu yang terkait dengan kejadian 9/11, ya. Jadi sebenarnya ada kontroversi, meskipun secara umum, ya, atau mainstream narrative atau official narrative atau narasi resmi dikatakan bahwa WTC ya memang ambruk, ya. Maaf, saya menyebut WTC karena di dalam bahasa Indonesia misalkan radio BBC, begitu, bukan BBC. Gedung WTC itu waktu ambruk juga beberapa hal dianggap aneh, begitu, ya. Tapi lepas dari itu, impact-nya atau imbasnya kepada Muslim di Amerika Serikat luar biasa, ya.
Jadi ada sebuah research ya. Ini yang menulis Jenan Gosar Reed ya. Itu ditemukan misalkan apa namanya? Kekerasan dan diskriminasi terhadap muslim di tahun sesudah kejadian itu meningkat 1600%. Ya, luar biasa. Kemudian ada fakta-fakta lainnya, misalkan Islamofobia atau ketakutan kepada Islam, ya, kebencian pada Muslim itu di sisi lain juga ditemukan fakta bahwa hanya bahwa 7 dari 10 penduduk Amerika itu apa namanya, tahu Islam itu pun hanya sedikit. Ya. Kemudian juga berkembang pendapat umum bahwa komunitas Muslim itu dianggap tidak mempunyai visi sesuai dengan visi masyarakat Amerika Serikat. Ya. Hal lainnya yang perlu diketahui bahwa di Amerika Serikat Muslim itu selain beraneka ragam, kemudian juga perkembangannya pesat, terutama komunitas Latino itu Muslim juga berkembang pesat. Jadi bukan hanya dari imigran negara-negara Islam saja, tapi yang memang sudah ada di Amerika Serikat itu apa namanya, berpindah agama masuk ke Islam. Itu apa namanya, di sana komunitas Muslim itu juga beraneka ragam ya. Ada Sunni, ada Syiah, kemudian ada yang aras-arasan ya, atau tidak terlalu rajin beribadah. Bahkan ada yang Muslim itu hanya sebagai identitas, ya. Jadi masih memegang tradisi Muslim, yaitu acara-acara besar itu ikut, ya. Tapi di dalam praktik sehari-hari, ibadah sehari-hari, ya, atau sholat itu tidak melakukan sholat, ya. Menjaga aurat, tidak menjaga aurat misalnya. Menghindari alkohol, tidak menghindari alkohol begitu. Jadi alkohol yang untuk minuman keras ya. Jadi sebenarnya lanskap Muslim di Amerika Serikat itu beraneka ragam, tidak monolitik ya. Itu. Coba kita bandingkan kondisi itu dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia apa namanya, situasinya sangat berbeda ya. Sama-sama negara besar. Kalau ini bukan masalah besar dalam artian Big Five, tapi besar jumlah penduduk. Ya, Amerika Serikat dengan Indonesia itu termasuk 6 besar dunia jumlah penduduk terbanyak. Ya. Hanya di Indonesia Muslim adalah mayoritas, ya sekitar 75% atau mungkin 70% ya. Kemudian meskipun ada yang mengatakan 80%, tapi saya sedikit ragu dengan angka itu ya. Atau mungkin 80% ya, 80% penduduk Indonesia adalah Muslim. Kemudian Islam sendiri di Indonesia adalah agama yang mewarnai negara dan masyarakat. Kalau Anda belajar sejarah, Anda pasti tahu bahwa kisah Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi tertua di Indonesia, kemudian Syarikat Islam yang bisa disebut sebagai organisasi tertua di Indonesia, ya, itu berperan besar di dalam kebangkitan nasional Indonesia ya. Seperti Muhammadiyah itu di bukunya Van Niel itu disebutkan bahwa kontribusi Muhammadiyah di dalam membangun kesadaran bersatu dan bangkit melawan kolonialisme itu luar biasa. Termasuk pengaruh pendidikan modern yang diawali melalui Muhammadiyah, pendidikan modern yang diselenggarakan oleh Bumi Putra, itu
Muhammadiyah ambil peranan di situ. Kemudian Sarekat Islam tentu saja, Sarekat Islam itu non kooperatif ya. Jadi buku, saya lupa bukunya, orang Jepang yang menulis ya, social movement apa in Java apa itu. Syarikat Islam dibicarakan dalam konteks semangat berorganisasi secara modern, kemudian keinginan untuk maju dan bersaing dengan pedagang lain di Hindia Belanda saat itu, serta semangat persaudaraan Islam itu membuat Syarikat Islam luar biasa di dalam memupuk persatuan penduduk Bumi Putra saat itu, dan suara-suara anti Belanda ya, anti kolonialisme. Kemudian kalau kita berbicara perjalanan bangsa Indonesia mulai dari kelahirannya tahun 1917, ini ceritanya panjang, bangsa Indonesia lahir 1917, tapi ada beberapa tulisan yang membahas tentang itu. Kita bisa melihat misalkan di saat penyusunan Pancasila, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi motor penggerak itu adalah kubu Islamis dan kubu nasionalis ya. Jadi Islam berpengaruh besar di situ, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang bukan negara sekuler dan bukan negara yang teokrasi ya. Jadi itu kompromi antara kaum kubu Islamis dengan kubu nasionalis. Jadi negara agama juga bukan, tapi juga bukan negara sekuler ya. Buktinya apa? Ada Kementerian Agama ya. Kemudian ada pengakuan terhadap agama resmi di Indonesia ya. Kemudian juga Dasar Negara juga berbicara tentang agama kan begitu. Ada asas ketuhanan di situ. Kemudian hal lainnya adalah tentu saja dua ormas terbesar di Indonesia, NU Muhammadiyah itu merepresentasikan Muslim di Indonesia. Yang saya jadikan rujukan di sini tulisan Yusuf Wanandi ini dari CSIS ya. Sebenarnya CSIS itu ada cerita panjang ya tentang nanti ada cerita CSIS dengan IJMI ya. Itu Anda cari sendiri di internet, di Google ya, persaingan antara CSIS dengan IJMI. Tapi bukan masalah CSIS ini ya, Yusuf Wanandi, bukan, tapi lebih kepada apa yang ditulis Yusuf Wanandi di tahun 2002 ini sebenarnya tidak begitu lama dari kejadian September 2001. Jadi nada di dalam tulisan ini memang sebenarnya ada kekhawatiran dengan munculnya Islamofobia itu justru bisa menimbulkan reaksi yang negatif di Indonesia. Indonesia dengan penduduk yang mayoritasnya Islam, itu ada kekhawatiran seperti itu. Meskipun di dalam tulisan Wanandi dinyatakan bahwa selama NU Muhammadiyah terus bisa mewarnai Muslim yang moderat ya, dia menggunakan istilah begitu, yang berpikiran terbuka dan lain sebagainya, Indonesia akan baik-baik saja gitu. Jadi Yusuf Wanandi ini mengkhawatirkan waktu itu ada Laskar Jihad, kemudian ada FPI dan seterusnya. Tapi cerita tentang Laskar Jihad dengan konflik di Ambon itu sebenarnya banyak versi ya. Ceritanya tidak sesederhana itu. Sedangkan kalau FPI ya Anda sudah tahu ya, FPI itu afiliasinya kemana dan ceritanya seperti apa, itu juga banyak perdebatan juga. Oke. Jadi mengapa tadi saya berbicara konteks Amerika Serikat dengan konteks Indonesia? Karena ini ada kaitannya dengan apa yang hendak saya bicarakan di sini.
Jadi ketika kita berbicara sastra bandingan, kita bisa membandingkan dua karya sastra itu kita melihat konteks sosialnya, ya, karena di dalam bayangan tentang sebenarnya banyak cara di dalam membandingkan karya sastra ya. Salah satunya adalah dengan sesuatu yang mirip dengan apa namanya sosiologi sastra, ya, atau apa namanya pendekatan yang melihat bagaimana konteks sosial atau latar belakang sosial itu mempengaruhi munculnya sebuah karya sastra. Jadi karya sastra itu seperti dokumen sosial yang hadir bukan dari ruang yang kosong, ya. Sekali lagi, di dalam sastra bandingan banyak cara untuk membandingkan karya sastra, ya, antara karya sastra satu dengan karya sastra lainnya. Hanya kali ini di dalam isu Amerika saya akan berbicara tentang itu. Kebetulan dua karya sastra memiliki konteks sosial, waktu, latar waktu yang sama. Sama-sama berbicara tentang 9/11, atau paling tidak penulisnya merujuk peristiwa 9/11 sebagai katakanlah sebagai anteseden, ya, sebagai faktor anteseden, ya. Oke, karya sastra yang pertama adalah sebuah novel dengan judul All American Muslim Girl, ya, terbit tahun 2019, ya, meskipun jauh dari 2001, ya, tapi konteks, ya, latar waktu dengan 9/11 ini tampak di dalam cerita All American Muslim Girl, ya. Jadi ini sebuah novel yang berbicara tentang Alia Abraham sebagai tokoh utama, ya. Ini dia memiliki keberterimaan, ya, di dalam masyarakat Amerika. Matanya biru, rambutnya blonde, kemudian sopan dan pintar begitu. Hanya saja sayang, ya, dia tidak dididik sebagai seorang muslimah. Padahal sebenarnya dari keluarga garis keluarganya itu sebenarnya neneknya, dia bisa melihat si Alia ini bahwa neneknya itu seorang muslimah, ya. Cuma hanya saja neneknya ini apa namanya tidak hanya berbicara bahasa Inggris sedikit, bicara bahasa Arab, sehingga Alia ini juga di rumah tidak dididik secara Islam karena bapaknya seorang ateis. Dia melihat neneknya yang muslimah begitu juga tidak bisa berinteraksi, ya. Si Nadine ini bercerita di dalam salah satu tulisannya, ya, How I Became an All American Muslim Girl. Dia mengatakan bahwa apa yang dia tulis tentang kisah Alia Abraham ini sebenarnya mirip dengan dirinya, ya. Jadi kalau Anda, tapi tidak perlu, ya, saya cerita saja, tidak perlu Anda mencari fotonya si Mbak Nadine ini. Nadine ini rambutnya blonde, matanya kalau tidak salah biru, ya, saya tidak sempat tidak ada waktu untuk mengecek matanya seperti apa, tapi yang jelas dia blonde. Kemudian keluarganya, bapaknya muslim, ibunya itu seorang Katolik yang masuk ke Islam, sudah menikah dengan bapaknya Nadine. Tapi Nadine ini kalau tidak salah tidak dididik dengan apa namanya pendidikan Islam yang serius begitu. Jadi
diberi kebebasan oleh orang tuanya, ya. Nah, Nadine ini sebenarnya mirip seperti Alia. Kalau di Alia, kisah Alia di dalam novel itu, dia bercerita tentang bagaimana karakter Alia ini menemukan identitasnya, perjuangan di dalam menemukan identitasnya. Mulai dari dia belajar mengaji, mulai berpuasa, kemudian mendeklar itu apa? Bercerita ke orang tanpa malu dan tanpa takut bahwa dia seorang muslimah. Ya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan Nadine. Nadine ketika itu juga ditanya oleh bapaknya, kamu mau menulis ini? Jadi American Muslim Girl ini bukan buku pertamanya Nadine. Nadine ditanya, kamu yakin mau nulis ini? Nanti kalau kemudian kamu cerita kamu seorang muslim, nanti orang-orang menjauhi kamu. Jadi ada kemiripan seperti itu, meskipun ada perbedaan antara Alia yang di novelnya American Muslim Girl dengan Nadine, ya. Nadine ini dia memilih tetap menjadi muslimah, ya, tetap beribadah, tapi dia mengaku ya ada beberapa hal yang dia masih lakukan, ya apa yang dilakukan oleh remaja-remaja Amerika begitu dia lakukan, ya minum ini misalkan, ya hal-hal seperti itu, ya. Termasuk juga Nadine ini juga belum berjilbab. Dia mengatakan memang saya memilih untuk tidak berjilbab. Jadi ada isu di situ. Nah, ini menarik ketika kita bandingkan dengan novel berikutnya, novel yang kedua. Ini novel yang pertama ini kan ditulis oleh seorang muslimah Amerika, ya. Jadi dia mengalami internalisasi dari ada yang disebut dengan Islamofobia, kemudian ada white privilege, ada identity, ada erasure, ya. Jadi Islamofobia itu di sana itu kan karena ketakutan pada Islam itu luar biasa. Jadi beberapa Muslim itu memang menyembunyikan identitasnya, dan itu membuat banyak Muslim itu tersiksa sebenarnya, ya. Kan tidak bisa misalkan menolak pesta-pesta misalkan. Loh, kok kamu menolak pesta misalkan begitu? Saya muslim, dan seterusnya, kan bisa dibully dan lain sebagainya. Wah, muslim tuh teroris, muslim tuh nggak asik, nggak suka pesta-pesta, nggak suka minum-minum, misalkan seperti itu, ya. Ditambah lagi dengan kejadian itu WTC tadi, jadi luar biasa, ya. Jadi bahkan Muslim akhirnya menginternalisasi perasaan inferior dalam diri mereka, ya. Kemudian ada white privilege. Ini ada kaitannya dengan Nadine. Jadi Nadine ini bapaknya itu kulitnya agak Asia begitu, sedangkan ibunya itu kulitnya memang agak bule begitu, ya. Nah, Nadine ini di artikelnya, di kolom opininya, dia menyebut saya beruntung, atau kurang lebih intinya dia mewarisi fisik ibunya, dan dia mendapat white privilege ini keistimewaan menjadi seorang kulit putih, rambut blonde, mata biru, kulitnya yang bule begitu, mendapat hak-hak istimewa. Kalau Anda belajar sejarah, bukan sejarah, ya, kondisi masyarakat Amerika Serikat, itu mereka yang berkulit Latin, berkulit kuning, berkulit hitam, ya, berkulit merah itu Indian, kuning itu Jepang, Cina, ya, berkulit coklat, ya, coklat itu Asia Selatan, ya. Berkulit hitam itu orang kulit hitam, ya. Itu levelnya di bawah orang kulit putih, ya. Jadi mulai dari, meskipun
tidak bisa digeneralisir ya, tidak bisa digeneralisasi. Tapi praktik itu kalau Anda lihat di film-film itu, kan film itu kadang bisa memotret dunia nyata ya, meskipun tidak selalu dan tidak persis ya. Praktik-praktik white privilege, kalau Anda kulit putih Anda itu mendapat pelayanan yang lebih, itu kan muncul ya. Yang kemarin itu kan ramai demo-demo itu kan begitu. Kalau kulit hitam ditangkap polisi itu digebuki begitu kurang lebih. Kalau kulit putih kadang tidak diborgol, cuma dikawal ke mobil polisi seperti itu. Jadi sudah ada stereotipe bahwa misalkan orang kulit hitam itu kriminal, pasti melakukan kekerasan, lebih rendah ini dan itunya dibanding orang kulit putih. Begitu juga dengan kulit kuning ya. Dulu di tahun berapa itu bahkan ada situasi ekstrim yang membuat banyak orang Jepang itu terpaksa tanda petik melarikan diri ya. Jadi dulu di Amerika pernah mengalami seperti itu ya. Jadi fobi terhadap orang kulit kuning. Kemudian isu identitas ya. Jadi ada American Identity tadi yang disebut di konteks sosialnya. Komunitas muslim itu dianggap tidak selaras senada dengan visi masyarakat Amerika. Contoh seperti itu. Jadi pertanyaan tentang identitas. Bisa tidak seorang muslim itu menjadi seorang Amerika? Jadi yang muncul adalah seorang muslim tidak mungkin menjadi seorang Amerika. Kan begitu. Kemudian erasure ini penghilangan, penghapusan. Jadi suara lain, sudut pandang lain itu tidak muncul ya. Jadi bagaimana sebenarnya sejarah Amerika itu tidak bisa melepaskan dari sejarah Islam. Kok bisa? Ceritanya panjang, tapi dulu waktu awal-awal settlement Amerika itu banyak orang kulit hitam yang datang sebagai budak itu beberapa itu adalah seorang muslim ya. Kemudian bapak pendiri Amerika, salah satu bapak pendiri Amerika, ada banyak ya bapak pendiri Amerika. Seperti Indonesia juga, bapak pendiri Indonesia itu bukan hanya Soekarno-Hatta ya. Ini seorang sekali Soekarno-Hatta saja, oh tidak ya. Founding Fathers itu yang kalau Amerika itu yang menyusun deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Kalau Indonesia itu Founding Fathers itu dianggap yang terlibat di dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 45 begitu. Itu salah satunya kurang lebih ya pikirannya itu terpengaruh oleh apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi kisah Amerika seperti itu. Ada juga misalnya tokoh seperti Malcolm X ya. Malcolm X itu Anda bisa cek di internet itu bagaimana dia mewarnai Amerika Serikat ya, seorang muslim itu. Oke, kita lanjut ke novel kedua. Nah, yang novel kedua kita berkenalan, mungkin Anda sudah kenal ya. Jadi ada Hanum Salsabila Rais ya, atau Hanum Rais, Salsabil atau Salsabila, saya agak lupa. Yang jelas Hanum Rais begitu. Dan kemudian ada Rangga Almahendra ya. Oke, dua orang ini suami istri berkolaborasi di dalam menulis novel berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika ya. Kalau tidak salah novel ini sudah difilmkan ya. Saya malah belum nonton filmnya. Mungkin belum tertarik untuk nonton filmnya. Ya. Jadi kalau ini cerita yang unik sekali. Ini adalah latar dari kejadian WTC ya. Kalau yang tadi Nadine cerita di dalam penulisannya itu ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat, kemudian meningkatnya Islamofobia dan lain sebagainya sesudah kejadian WTC ya.
Kalau ini justru meskipun ditulis tahun 2014, tapi latarnya itu kuat sekali dengan kejadian WTC. Jadi seolah-olah apa namanya, ini seperti kejadian yang nyata begitu, ya. Jadi gaya ceritanya ini kayak gaya novel investigatif gitu, ya, seperti Dan Brown gitu ya. Jadi ini bercerita suami istri, di situ juga suami istri, si Hanum itu wartawan di harian HTS Wunderbar, Wina. Kemudian ada apa itu? Ada Rangga, mahasiswa S3. Nah, kebetulan ini hanya pada bagian Hanumnya. Hanum ini sebenarnya juga wartawan, ya, tapi bukan wartawan di HTS Wunderbar ya. Jadi sebenarnya pendidikannya kalau tidak salah kedokteran di dunia aslinya, tapi di novel ini Hanum ini sebagai wartawan harian HTS Wunderbar. Di dunia aslinya Hanum ini seorang pendidikannya dokter, tapi berkecimpung di dunia jurnalistik ya. Sedangkan Rangga di dunia nyata adalah dosen UGM, malah dapat beasiswa dari pemerintah Austria untuk S3. Nah, ini di novel ini juga Rangga ini seorang mahasiswa S3 yang apa namanya, di dalam cerita kemudian hendak berburu seorang miliarder Philippus Brown ya, untuk membuat tulisan tentang filantropi. Sedangkan Hanum ini ke Amerika. Jadi mereka ini kan di mana? Di Austria ya, di Wina. Jadi Hanum istrinya itu mendapat tugas dari bosnya, saya lupa namanya apa itu, Gertrude apa siapa itu, untuk menulis apakah dunia lebih baik tanpa Islam gitu. Jadi bosnya memberi tulisan seperti itu, tema seperti itu. Jadi Hanum mengambil tawaran itu dari bosnya daripada ditulis oleh teman wartawannya yang Hanum khawatir, wah pasti ini nanti ditulis dengan jawaban apakah dunia lebih baik tanpa Islam? Yes, begitu. Dia membuat argumen-argumen. Nah, Hanum ini mengambil pekerjaan itu, ya, tawaran dari bos untuk membuat tulisan dengan tema seperti itu, dalam rangka mencegah tema itu jatuh ke tangan wartawan temannya, khawatir seperti itu. Akhirnya Hanum butuh ke Amerika Serikat untuk apa namanya, menulis itu, karena setting Amerika, latar Amerika itu cocok untuk menjawab pertanyaan itu ya. Sedangkan Rangga ini berburu miliarder Philippus Brown itu juga di Amerika. Jadi kebetulan akhirnya suami istri ke Amerika, begitu ceritanya ya. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Julia Collins atau Azimah Hussein ya, seorang mualaf. Di situ diceritakan ya Islamofobia. Julia Collins atau Azimah Hussein ini terpaksa menggunakan jilbab wig ya, jadi jilbab yang menutup kepala begitu kencang begitu, terus ditutup dengan wig ya, jadi supaya tidak mendapatkan bully ya, atau perundungan ya. Kemudian sweaternya itu menutup leher begitu, jadi untuk mengakali situasi, mengakali potensi terkena bully ya. Meskipun sekarang keadaan di Amerika sudah lebih baik ya, apalagi kalau ada atlet anggar Amerika Serikat itu siapa,
aduh saya lupa namanya, itu seorang muslimah ya. Jadi atlet anggar, tahu anggar kan pedang itu loh, pedang anggar itu yang apa namanya, muslimah ya, muslimah menjadi ikon ya karena dia memakai jilbab. Jadi dalam perjalanan waktu sudah berkurang Islamofobia, meskipun di era Donald Trump ini muncul lagi ya Islamofobia itu ya. Apalagi Donald Trump itu tahun berapa itu, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu mengeluarkan apa namanya, travel ban ya, travel ban. Jadi apa namanya, ada 7 negara atau 6 negara yang satunya Korea Utara, satunya Venezuela atau mana, 4 atau 5 negara lainnya adalah negara-negara yang mayoritas Islam, itu tidak boleh masuk Amerika. Itu secara apa, dampak tidak langsungnya sebenarnya juga menyalahkan lagi isu Islamofobia sebenarnya ya. Kalau Korea Utara kan jelas karena nuklir, Venezuela karena waktu itu apa namanya, ada krisis ekonomi Venezuela, kemudian sebelum krisis ekonomi itu presidennya sama Chavez itu kan memang anti Amerika. Jadi apa namanya, jadi ada kekhawatiran sifat anti Amerika Serikat dari penduduk yang ingin bermigrasi ke Amerika Serikat itu nanti berbahaya bagi rakyat Amerika Serikat. Ya. Kemudian yang jadi kalau kita bandingkan antara novel yang tadi dengan novel yang ini, ya, kita bisa melihat bagaimana seseorang sebagai pelaku dengan seseorang sebagai pengamat itu memang berbeda, ya, berbeda. Yang dia utarakan berbeda. Kalau di kisah Nadine tadi, ya, yang apa tadi, an all American girl, Muslim girl, itu isu tentang internalisasi tentang Islamofobia dan lain sebagainya sebagai orang yang upbringingnya ya dibesarkan dalam masyarakat Amerika dengan seorang yang entah jadi wartawan, entah jadi mahasiswa S3 yang sedang mengadakan riset butuh mewawancarai miliarder di Amerika Serikat, itu kedalamannya berbeda di dalam menjelaskan situasi, konflik batinnya berbeda ya. Meskipun sama-sama berbicara tentang Islamofobia, sama-sama berbicara tentang bagaimana seorang muslim itu, kan kalau di yang novel Bulan Terbelah di Langit Amerika, karakter Julia Collins atau Azimah Hussein itu kan sebenarnya juga bagian dari apa namanya, kisah seorang Amerika yang berjuang melawan Islamofobia ya. Hanya bedanya fokus cerita misalkan bisa kita lihat. Yang pertama, fokus cerita adalah tentang si Alia ini. Ya. Kalau yang ini fokusnya ada Hanum, ada Rangga, ada ini, ada itu, ya. Sebagai orang luar yang mengamati, ya. Kemudian hal lainnya adalah pergulatan yang harus dihadapi, ya. Jadi misalkan cerita tadi tentang jilbab misalkan, ya. Di dalam novel yang Bulan Terbelah di Langit Amerika itu kan melihatnya dari luar, perjuangannya seperti apa, ya.
cerita tentang aku dengan cerita tentang aku yang melihat seseorang begitu itu kan berbeda. Jadi kedalamannya berbeda. Nah, itu bisa misalkan kita bandingkan dari dua novel ini, misalkan Pergulatan Melawan Islamofobia. Ya, karakter ini dengan karakter ini, ya, dengan pendekatan sastra banding. Itu contohnya seperti itu. Jadi dalam sastra banding kita bisa bermula dari konteks yang sama, tadi kan konteksnya sama ya, konteksnya sama. Sama-sama Islamofobia, ada background atau latar WTC, gitu, serangan terhadap WTC, World Trade Center. Tapi di dalam analisisnya, kita bandingkan bagian yang memang kita hendak tonjolkan. Ya. Jadi perjuangan seorang Amerika, ya, Julia Collins, yang di sana ada tadi siapa, Ali Abraham, di dalam menghadapi Islamofobia. Satu dari penceritaan God's Eye, ya, God's Eye View, ya, atau God's View, ya, itu yang novel pertama. Yang kedua ini diceritakan dari sisi seorang karakter, ya, Hanum, ya, itu contoh seperti itu menjadi poin-poin di dalam kajian sastra bandingan. Ya, sekali lagi, cara di dalam sastra bandingan, ingat sastra bandingan tidak ada teori yang baku, ya. Artinya teori dari menggunakan postkolonial teori atau teori pasca kolonial, teori feminis, bisa kita banding-bandingkan, itu bisa. Hanya saja, ya, di dalam sastra bandingan tentu ada point of departure, ya, atau latar mana sih yang bagian yang sama, kemudian dibandingkan. Oh, dengan konteks seperti ini ada bagian yang sama, konteks sosial yang berbeda, ya. Hanum Rais dengan Rangga Mahendra ini sebagai seorang yang upbringingnya di Indonesia, dari Hanum Rais dari keluarga muslim yang terpandang misalnya, itu juga menceritakan ini, dan itu kan kemudian lebih banyak novel Bulan Terbelah di Langit Amerika ini kan, meskipun sekali lagi ada kisah Julia Collins, ya, itu kan lebih bercerita tentang Islam secara umum, ya. Makanya banyak sekali bertaburan, banyak sekali nilai-nilai dakwah nilai keislaman di dalam novel itu sebenarnya, ya. Berusaha men-tackle Islamofobia, berusaha novel itu sendiri berusaha menghandle, men-tackle Islamofobia. Sedangkan yang novel yang tadi itu justru novel yang berusaha mencari ruang agar diterima di dalam masyarakat Amerika. Jadi tahu kan bedanya, ya. Karena yang ini target audiensnya bukan orang Amerika, tapi orang Indonesia, ya. Kalau yang tadi, yang Nadine tadi, target audiensnya adalah orang Amerika. Jadi itu membedakan sekali siapa penulisnya, ya. Kemudian konteksnya, oh ada yang sama, oh settingnya sama-sama di Amerika Serikat. Tapi nanti dulu, ini ditulis ditargetkan untuk siapa? Itu kan dari situ juga berbeda. Cara bertutur berceritanya itu dari sudut pandang siapa? Si aku atau si aku yang melihat orang lain, begitu. Itu hal-hal yang bisa muncul di dalam kajian sastra bandingan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa mendapatkan inspirasi tentang sastra bandingan. Ingat, sastra bandingan itu bisa bicara tentang perbedaan gaya bahasa, misalkan. Ya, temanya sama tapi gaya bahasanya berbeda.
karena dari periode yang berbeda. Atau misalkan pengarang dari periode yang sama, gaya bahasanya ini dan itu misalkan gaya bahasa. Yang ini tadi pada konteks sosiologisnya, ya. Ingat, ketika secara sosiologi Anda bisa bermain-main ke banyak teori. Kalau misalnya itu ada saya lupa, Robert S. Carpit ini bicara tentang distribusi, terus pembacanya nanti siapa, yang mencetak siapa, dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian penting dari kita berbicara tentang, oh yang tadi itu siapa penulisnya, kemudian bayangan tentang pembacanya itu nanti siapa. Oh kalau yang ini, yang novel kedua, siapa misalnya yang bakal membaca, ya. Jadi seperti itu, ya. Bisa juga misalkan Anda membandingkan novel berdasarkan konsepnya. Misalkan ada novel tentang feminisme. Oh yang si A ini feminisnya seperti ini di novel ini, si B feminisnya ini di novel yang ini. Itu contoh lainnya. Contoh lainnya misalkan, oh si A di tahun 90-an feminisnya seperti ini. Si A ini ternyata di tahun 2000-an feminisnya berubah ini. Nah, itu juga sastra bandingan. Membandingkan perubahan ide. Ya. Kalau yang tadi membandingkan perbedaan ide. Persamaannya apa, perbedaannya apa. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.